Pria ini tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh sebelum naik ke pesawat. Nomor penerbangannya 1015 dan hari ini tanggal 15 Oktober. Waktu keberangkatan pesawat juga tertunda dari pukul 9.30 hingga pukul 10.15. Hal-hal ini terlalu kebetulan. Justin merasa sedikit tidak aman. Tetapi melihat sekeliling, tidak dapat menemukan sesuatu yang tidak beres. Hatinya tiba-tiba tergerak, dia tanpa sengaja mengajukan pertanyaan kepada kapten. Apakah penerbangannya lancar hari ini? Sangat bagus. Belum sempat duduk. Seorang pria aneh di belakangnya mengangguk. Justin dengan sopan menjawab. Kemudian menemukan MP3 di tas kursi depan. Di dalamnya ada kisah misterius penerbangan 1015. Bukankah itu penerbangan ini? Karena penasaran, dia memakai headphone. Kisah yang dijelaskan di dalamnya sangat mirip dengan situasi saat ini. Katanya pramugari sedang melakukan urutan keselamatan. Dan sekarang ada badai. Justin membuka tirai dan melihat keluar jendela. Benar saja, di luar sedang hujan badai. Tapi kemudian pria di MP3 itu berkata, 1 jam kemudian pesawat ini akan hilang dari radar dan tidak pernah muncul kembali. Menurut Justin itu konyol. Tapi tiba-tiba pesawat bergetar. Untungnya baru lepas landas. Tapi kemudian MP3 membahas tentang kecelakaan pesawat misterius. Pertama-tama adalah beberapa kata tentang Kapten Downer, yang kebetulan sedang disiarkan oleh kapten sekarang. Justin menjeda pemutaran radio. Tanyakan penumpang di sebelahnya apakah kaptennya bernama Downer atau tidak. Tapi pihak lain bingung, dia tidak mendengarkan siarannya. Justin tidak bisa menahan diri lagi. Beritahu orang itu hal-hal aneh yang dia dengar di MP3. Dan ingin pihak lain mendengarkannya. Tetapi pihak lain langsung bencinya dan pergi. Justin memakainya lagi. Lanjut orang dalam itu berkata. Pukul 10.21, seekor burung menabrak pesawat. Sekarang waktunya melonjak menjadi pukul 10.21. Ledakan keras tiba-tiba pecah. Justin segera melompat dari tempat duduknya. Bingung melempar headphone-nya. Gelombang kepanikan mencuci otaknya. Dia segera berlari ke kamar mandi untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Tapi kemudian pesawat bekerja dengan lancar. Tak satu pun penumpang tampaknya merasakan dampaknya. Justin bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi. Setelah mengencangkan sabuk pengamannya, dia hendak memanggil pramugari. Ingin memeriksa apakah seekor burung baru saja menabrak pesawat. Tapi pramugari menjawab dengan tidak sabar. Tidak ada burung yang terbang di ketinggian ini. Justin berharap dia bisa mengkonfirmasi dengan kapten. Tetapi pihak lain menyuruhnya untuk tetap diam. Tidak menarik perhatian orang lain. Justin menyadari bahwa mungkin cerita itu membuatnya hipersensitif. Tidak lagi bertanya. Tapi pramugari baru saja pergi. Orang yang tadi menyapa dia tiba-tiba duduk di belakang. Mengatakan dia yakin itu adalah burung yang baru saja menabrak pesawat. Namanya Bo Utman, dulunya seorang pilot. Dulu bekerja dengan Kapten Downer bersama. Jadi telah terbiasa dengan hal-hal ini. Tetapi awak pesawat biasanya tidak memberitahu penumpang tentang situasi ini. Kalimat ini membuat Justin gugup. Dia memakai headphone dan terus mendengarkan. Pesawat menghilang tanpa jejak pada pukul 11.15. Dan ini sudah jam 10.30. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Dalam sekejap, keringat gugup mengalir di dahinya. Dia sadar dia tidak bisa duduk diam lagi. Petunjuk harus ditemukan sesegera mungkin untuk mencegah terjadinya bencana. Dan pemutar MP3 berkata, semua bencana memiliki pertanda yang halus. Beberapa kecelakaan karena kerusakan mekanis pesawat. Ada yang disebabkan karena kecerobohan sehingga menimbulkan kebakaran yang berujung pada kecelakaan fatal. Saat pesawat melewati guntur. Beberapa sinyal komunikasi juga dapat mengganggu pesawat. Justin tiba-tiba mengetahui bahwa ada 2 penumpang yang menonton siaran langsung. Tetapi pihak lain menjelaskan bahwa dia menyalakan mode pesawat lalu mengabaikannya. Justin mulai berbicara dengan tegas. Tetapi pramugari berlari ke arahnya dan memintanya untuk kembali ke tempatnya. Dia hanya harus kembali ke tempat duduk saya dan memakai headphone-nya.
Tetapi di dalam sepertinya tahu bahwa Justin tidak dapat menemukan apapun. Jadi terus bercerita. Dia mengatakan ada seorang polisi penerbangan di pesawat yang melindungi seorang saksi dari mafia yang berkuasa. Mafia pasti akan melakukan apapun untuk menghentikan tuduhannya. Atau mereka menyerang seluruh penerbangan, bunuh mereka untuk diam. Justin segera bangkit berdiri untuk memeriksa. Seperti yang diharapkan ada dua orang dewasa berpakaian seperti mafia di depan kabin. Dia diam-diam mencari pramugari. Dia harap dia bisa berbicara dengan polisi itu. Tapi pramugari tidak tahu ada polisi di dalam penumpang. Dan jenis perlindungan kerahasiaan ini biasanya tidak dikomunikasikan kepada awak kapal. Justin hanya mengucapkan terima kasih dan kembali ke kabin. Tetapi ketika dia melewati Boatman, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Segera berbalik dan duduk di sebelah Boatman. Dia menduga orang ini bukan pilot. Identitas sebenarnya adalah polisi. Boatman dengan tegas membantah spekulasinya. Dia tidak terlihat seperti sedang berbohong. Setelah sebagian besar penumpang tertidur, Justin memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Dia diam-diam mengobrak-abrik barang bawaan orang-orang yang terlihat seperti mafia itu. Ingin menemukan beberapa petunjuk. Tapi begitu dia membuka kompartemen bagasi, koper jatuh dan membuat pria itu terbangun. Justin panik dan meminta maaf dan menjelaskan kepada pihak lain. Dan tanyakan apakah orang itu mafia. Tetapi dia mengatakan mereka adalah pemain sepak bola. Pramugari mendengar gerakan itu dan menyuruh Justin kembali ke tempat duduknya. Tapi Justin bersikeras bahwa mereka berdua berbohong. Dan minta pramugari untuk memeriksa identitas mereka. Kabin langsung semrawut. Kapten juga cepat datang. Dia bilang Justin mengancam keselamatan penumpang lainnya. Dan memperingatkannya untuk kembali ke tempat duduknya. Penumpang lain juga mengangkat telepon mereka untuk merekamnya. Justin harus diam. Tapi kemudian suara di MP3 membuatnya gugup. Katanya ada orang lain yang terlibat dalam insiden itu. Nama orang itu sama dengan Justin. Statusnya sebagai reporter sama saja. Bahkan kerusuhan yang baru saja dimulai pun sama gitu. Di dalamnya ada rekaman keributan, itu suara Justin. Dan isi pembicaraannya persis sama. Justin panik sesaat. Sementara di dalamnya terus berbicara. Setelah kapten mengucapkan selamat malam melalui siaran, pesawat menghilang sama sekali. Pada saat itu kapten datang dan menariknya ke samping. Menanyakan apakah dia memiliki masalah mental. Dia bercerita tentang pemutar MP3 tapi Justin tahu tidak ada yang percaya padanya. Saya langsung meminta kapten untuk tidak mengucapkan selamat malam New York setelah 14 menit. Semua orang mengira dia gila sekarang, kapten penasaran. Mengapa? Karena orang lain yang turun dari pesawat ini. Jika Anda mengancam penumpang di pesawat sekali lagi. Belum sempat Justin menjelaskan, tangannya diikat. Wanita itu menunjukkan ide polisi penerbangan dan menangkap Justin. Selanjutnya dia akan dibatasi dari tindakan. Justin membiarkan polisi mendengarkan MP3. Dan mengatakan ini seperti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi polisi tidak percaya MP3 bisa meramal masa depan. Hanya tinggal 5 menit lagi. Tiba-tiba kapten memanggil polisi ke samping. Dua orang sedang mendiskusikan sesuatu. Justin mengambil kesempatan ini untuk menyelundupkan headphone-nya. Di dalam pertanda bahwa pesawat akan menghilang dalam badai petir. Masalahnya sekarang adalah, apakah ada cara untuk mencegah tragedi ini? Tiba-tiba Boatman lewat. Dia mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan penuh pada Justin. Mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya, segala sesuatu mungkin terjadi pada ketinggian 30.000 feet. Justin langsung merasa ada beban yang terangkat di hatinya. Akhirnya ada yang mau percayanya sendiri. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Boatman adalah seorang pilot. Juga pernah menerbangkan pesawat ini sebelumnya. Jadi biarkan Boatman memutar pesawat saja. Sehingga mereka dapat mencegah tragedi ini. Tapi Boatman bilang, kokpit membutuhkan kata sandi untuk masuk. Dia tidak bisa masuk. Justin melihat ke MP3 dan tiba-tiba mengira kata sandinya pasti 1015. Boatman tidak tahu mengapa Justin begitu percaya diri.
Tapi dia masih berkata setelah memasuki kokpit. Dia akan menurunkan tekanan kabin dan menaikkan suhu. Membuat semua orang tertidur lelap untuk menghindari krisis. Hanya 1 menit tersisa sampai pukul 11.15. Boatman memberi Justin tangki oksigen. Mereka akan berkumpul kembali segera setelah krisis berakhir. Rasa misi ini membuncah di hati mereka berdua. Anda sedang menyelamatkan jiwa-jiwa ini. Boatman pergi ke kokpit. Setelah memasuki 1015, tentu saja kokpit dibuka. Segera ada gerakan statis yang besar di layar monitor. Boatman menguasai pesawat, kabin langsung kacau balau. Tetapi di bawah depresurisasi Boatman, penumpang secara bertahap menjadi hipoksia dan pingsan. Justin mengambil masker oksigen dan keluar. Pergi ke tempat itu dengan Boatman. Mendengar Boatman berterima kasih atas kerjasamanya di siaran itu. Sampai dia mendengar kalimat itu. Selamat malam New York. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Boatman lah yang menyebabkan pesawat itu menghilang. Di mana dia mengikuti suara di MP3, menjadi kaki tangan orang jahat. Pukul 11.15, pesawat menabrak awan gelap. Tidak lama kemudian Justin terbangun di pantai. Dia tidak percaya dia adalah satu-satunya yang selamat. Pesawat hancur di dalam air. Pemutar MP3 bersinar di bawah sinar matahari. Justin terhuyung-huyung dan memakai headphone-nya lagi. Pria di dalam menceritakan kisah tentang apa yang terjadi selanjutnya. Pasukan penyelamat dikerahkan segera setelah pesawat menghilang. Tapi beberapa bulan kemudian, mereka baru saja menemukan pulau tempat pesawat itu jatuh. Tetapi sulit dipercaya bahwa semua penumpang di penerbangan 1015 selamat. Kecuali seorang reporter bernama Justin yang hilang. Justin menyadari dia terjebak di sini. Sambil menderita, seorang anak laki-laki muncul di depannya. Justin mengira dia sudah selamat, sedikit kegembiraan di wajahnya. Tiba-tiba semua penumpang juga datang. Mereka berjalan menuju Justin tanpa ekspresi di wajah mereka. Justin menjelaskan kepada mereka, "Saya yang adalah mencoba untuk menyelamatkan semua orang. Tapi orang banyak mengelilinginya seperti zombie." Pada akhirnya, Justin masih belum mengerti apakah yang dilakukannya itu benar atau salah. Dan mana yang asli dan mana yang palsu.